Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nisa Ziakila, NIM 022 dari kelas Biologi D 2020. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dinda Mega Putra, NIM 20030244006 dari kelas Biologi D 2020. Perkenalkan, nama saya Fahima Dunia dengan NIM 2000302441010 kelas Biologi D 2020. Perkenalkan, nama saya Devi Maulia Kumroh, NIM 2000302440002, kelas Biologi D 2020 dari kelompok 6. Akan menjelaskan, Tentang salah satu alat laboratorium Yaitu shaker. selamat menyaksikan. Shaker merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk proses pengadukan atau menghomogenkan suatu larutan dengan sistem getar atau gerakan satu arah. Komponen penyusun shaker. Vortex shaker, kepala vortex digunakan untuk meletakkan sampel. Umumnya dapat digunakan untuk meletakkan tabung mikro dengan variasi ukuran. Badan alat, terdapat tombol power dan knop pengatur kecepatan. Beberapa vortex juga dilengkapi dengan knop pengatur waktu getar. Kedua knop tersebut dapat membantu proses homogenasi. Kaki penumpu alat, untuk menopang alat dan tahan terhadap getaran sehingga pada saat alat dijalankan tetap stabil pada tempat peletakannya. Platform shaker, LCD display shaker. Panel display atau LCD display memiliki jenis yang berbeda, mulai dari LED indikator 7 segment LCD hingga TFT LCD panel. Plate shaker, bagian dari shaker yang digunakan untuk menempatkan botol kaca atau labu Erlenmeyer, serta bisa menempatkan labu Erlenmeyer sebanyak 2 hingga 9 buah. Clamping roll shaker, clamping roll biasanya berbentuk batang memanjang dan dilengkapi dengan lapisan busa untuk melindungi labu Erlenmeyer. Pengaturan RPM. Tombol atau tuas ini berfungsi untuk menyesuaikan kecepatan putaran dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengatur waktu digunakan untuk men-setting lama waktu pengocokan pada shaker. Bentuknya bisa berupa tuas putar, keypad, atau tombol. Inkubator shaker. Menutup inkubator sebagai penutup ketika proses pengadukan. Tombol status indikator, tombol untuk mengatur kecepatan, panas, dan waktu. LED display, layar untuk memunculkan hasil. Function indikator, tombol untuk mengatur suhu, RPM, HRS, dan mute. User interface case, untuk memulai atau mematikan. Terdapat tombol panah ke atas, tombol panah ke bawah, dan tombol select. Selanjutnya, fungsi shaker. Fungsi shaker secara umum adalah untuk mengaduk atau menghomogenkan suatu campuran larutan sehingga dapat terlarut sempurna dengan memanfaatkan getaran atau gerakan satu arah. Selanjutnya, ada jenis-jenis shaker. Yang pertama, ada vortex shaker. Vortex shaker berfungsi untuk menyeragamkan larutan. Alat ini memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga ukuran larutan yang dihomogenkan pun sedikit. Alat ini digerakkan oleh motor listrik. Bagian badannya tersusun atas platform, crankshaft, dan potongan karet di bagian tengah. Saat mesin motor dinyalakan, potongan karet akan berputar dengan cepat. Gerakan inilah yang akan menyeragamkan larutan. Vortex shaker juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyingkirkan sel, sehingga alat ini kerap dijumpai di laboratorium ilmu hayati atau kultur sel. Yang kedua, ada platform shaker. Memiliki ciri berupa papan horizontal sebagai platform untuk meletakkan sampel. Ukuran platform shaker lebih besar sehingga jumlah sampel yang akan dihomogenkan jauh lebih banyak. Arah gerakan, kecepatan getaran, serta sudut ayun dari platform shaker lebih variatif, tidak hanya gerakan vertikal saja. Alat ini cocok untuk digunakan homogenisasi larutan yang memiliki tingkat kekentalan yang dan tinggi akan padatan. Yang ketiga, ada inkubator shaker. Inkubator shaker
merupakan gabungan antara dua alat, yaitu inkubator dan shaker. Alat ini berfungsi sebagai inkubator bagi sampel dan menjadi agen homogenizer dalam satu waktu. Biasanya alat ini digunakan untuk ulangan DNA atau terkadang inkubasi mikroba. Karena inkubator shaker mampu mempertahankan kondisi optimal dari sampel yang digunakan dalam eksperimen tersebut. Selanjutnya adalah prinsip kerja. Alat shaker ini memiliki prinsip kerja dengan memanfaatkan getaran atau gerakan satu arah untuk melakukan proses pengadukan atau menghomogenkan suatu larutan sehingga larutan tersebut dapat terlarut dengan sempurna. Getaran ini dihasilkan oleh motor mesin yang dialiri oleh listrik. Akan tetapi, getaran yang dihasilkan dari motor mesin juga tergantung pada jenis dan fungsi alat shaker itu sendiri. Bagian platform yang menerima getaran hingga sampel yang diletakkan pada permukaannya pun turut bergerak satu arah. Selanjutnya yakni langkah kerja penggunaan alat shaker. Yang pertama, hubungkan alat shaker dengan sumber listrik. Yang kedua, nyalakan alat shaker dengan menekan tombol power. Tombol ini biasanya terletak di bagian depan alat shaker. Yang ketiga yakni letakkan sampel yang akan dihomogenkan pada bagian platform. Gunakan wadah penampung sampel yang sesuai dengan jenis shaker. Misalnya, untuk alat platform shaker menggunakan wadah penampung sampel yang beralas datar seperti labu Erlenmeyer atau gelas kimia agar sampel tersebut tetap stabil. Yang keempat yakni atur kecepatan getaran dengan memutar tombol speed. Untuk beberapa jenis shaker mungkin memiliki pengaturan tambahan seperti sudut ayun dan arah gerakan, maka Anda tinggal menyesuaikan saja. Yang kelima yakni biarkan alat shaker melakukan proses homogenisasi. Dan yang keenam, hentikan alat shaker ketika sampel sudah terlihat homogen. Perawatan shaker. Yang pertama, membersihkan platform shaker secara rutin menggunakan kain lembut atau tisu tanpa serat yang telah dibasahi oleh cairan pembersih. Tapi, perhatikan cairan pembersih harus tidak mengandung alkali, asam, ataupun bahan organik. Yang kedua, putar RPM dan pengatur waktu ke posisi normal ketika selesai digunakan, agar pada penggunaan selanjutnya dapat lebih mudah. Yang ketiga, untuk perawatan secara umum dan kalibrasi, shaker dapat dilakukan setiap tahun, agar akurasi tetap terjaga dan instrumen tidak cepat rusak. Ingat, perhatikan instruksi dan prosedur penggunaan. Terus yang keempat, sebelum mengaktifkan shaker, pastikan sumber listrik yang dipakai sesuai dengan voltage yang tertera di label serial number. Pastikan juga bahwa platform dan aksesoris lainnya terpasang dengan baik dan benar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang troubleshooting. Sisa larutan yang tumpah dan tidak dibersihkan dengan baik akan memengaruhi kecepatan rotasi shaker. Selain itu juga dapat memengaruhi hasil akhir homogenitas larutan. Maka dari itu, perawatan shaker yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya harus dilaksanakan. Yang kedua, pegangan penjepit tabung pada alat ini juga mudah lepas dari kawat, sehingga harus berhati-hati dalam menggunakannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.